Bab 11. Permisi, apakah aku sangat mengenalmu? Kamar mandi mewah di dalam. Jessilyn menatap kosong pada dirinya di cermin. Dia terus mengeluarkan tisu dan menyekahnya. Tisu di tangannya bernodah darah merah. Dia memikirkan apa yang dikatakan kakeknya. Dia berusia 28 tahun dan akan sakit. Dia awalnya mengira itu hanyalah lelucon, tahyul kakeknya. Tetapi sekarang masih ada 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-28. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya. Dia ingin memanggil seseorang. Dia mengambil langkah dan ingin membuka pintu toilet. Tetapi ketika dia mengambil langkah, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar dan seluruh tubuhnya pluk jatuh ke tanah. Tentu saja Joanne Chu sama sekali tidak menyedari situasi Jessilyn. Saat ini dia duduk berhadapan dengan ayah Sylvina-mu. Ayah Sylvina-mu bernama Patrick Mu adalah seorang orang yang jujur dan bertanggungjawab. Mendengar kata-kata Joanne Chu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Joanne, sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah ini. Kamu adalah orang luar dan tidak tahu situasi kota Jiangcheng. Latar belakang Andre Zhou ini adalah keluarga Luo. Keluarga Luo membuka sasana seni bela diri di kota Jiangcheng dan nenek moyang mereka juga kaya. Dikatakan bahawa ada beberapa dewa atau makhluk lain sebelumnya, kata Patrick Mu. Sylvina Mu mengambil ahli kata-kata itu dan berkata, Ayah, ini abad ke-21. Jangan berbicarakan hal-hal itu. Itu tidak benar. Patrick Mu berkata, orang itu dianggap legenda dalam sejarah kota Jiangcheng. Sebahagian besar penduduk asli di kota Jiangcheng telah mendengar ceritanya. Apakah namanya? Tanya Joanne Chu. Sepertinya Brandon Wu. Patrick Mu berkata, jadi keluarga Lu telah diwariskan sejak lama. Mereka sekarang berada di kota Jiangcheng. Meskipun mereka tidak punya banyak uang, mereka memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi dan keterampilan komunikasi dan koordinasi yang kuat. Ibu Andre Zhou berasal dari keluarga Luo. Memprovokasi dia tidak akan berakhir baik. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dan berkata, aku akan membayarnya kembali perlahan. Itu hanya menyebalkan. Dengarkan Sylvina, Joanne Chu berkata, kamu ditipu oleh teman lamamu. Dia bekerja untuk Andre Zhou. Itu sebabnya aku bilang wanita menikah dengan suami yang berkualitas buruk. Patrick Mu menghela nafas dengan ekspresi sedih di wajahnya. Joanne Chu sedikit tersenyum dan berkata, Paman, serahkan masalah ini kepadaku. Aku pasti akan melunasi hutang ini untukmu dan mengembalikan 1 juta yang semula kepada milikmu kepadamu. Patrick Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, Joanne, meskipun itu adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, ayah, kamu bisa meminta kakakmu untuk membantumu. Sylvina Mu berkata, kakakku mengenal seorang saudari yang sangat kuat yang memukuli Andre Zhou dan dengan kejam hari ini. Andre Zhou ketakutan, mungkin dia punya cara. Joanne Chu mengangguk dan berkata, ya Paman. Patrick Mu terkejut. Dia menggertakkan gigi dan berkata, jika kamu benar-benar dapat membantuku membereskan masalah, kamu dapat mengambil semua 1 juta dan aku ingin menjalani kehidupan yang stabil. Pada saat ini, Ibu Sylvina Mu juga membawakan hidangan. Selain sepiring daging babi goreng dengan kecambah bawang putih, ada 4 atau 5 hidangan, tetapi sebahagian besar adalah hidangan vegetarian. Kentang parut, sayur goreng, direbus sayuran. Ada senyum minta maaf di wajahnya dan dia berkata, maaf, keluarga hidup hemat. Joanne Chu tersenyum dan berkata, ini sudah sangat kaya. Ibu Sylvina Mu memiliki keterampilan memasak yang sangat baik. Setelah mengambil beberapa gigitan, ponsel Joanne tiba-tiba berdering. Joanne Chu mengambilnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahawa itu adalah panggilan dari nombor yang tak dikenal. Ekspresinya bergerak sedikit lalu dia menyambungkan telefon dan berkata, halo. Di ujung lain telefon sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Nak, siapa kamu? Mengapa ponsel Madeline Su ada di tanganmu? Apa hubunganmu dengan Madeline Su? Mendengar suara ini, Joanne Chu sedikit tersenyum dan berkata, Madeline Su adalah isteriku. Apa yang dapat kamu lakukan dengannya? Di ujung telefon, orang itu jelas tercengang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan berkata, nak, aku tidak peduli apa asal muasalmu atau apa hubunganmu dengan Madeline Su.
Tapi aku ingin memberitahumu sekarang, kembalikan telefon ke Madeline Su, lalu jauhi dia. Jika tidak, setelah berbicara dia berkata dengan nada mengancam, kalau tidak kamu akan mati. Oh, Joanne Chu berkata dengan tenang. Menurutku tidak, kamu sialan. Orang di hujung telefon tiba-tiba tampak sedikit kesal. Sebelum dia selesai berbicara, Joanne Chu menutup telefon secara langsung. Sylvina Mu memandangnya dengan curiga dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, ayo makan. Joanne Chu mengambil sumpit lagi. Zik. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara rem terdengar di luar pintu. Joanne Chu. Segera setelah itu teriakan terdengar. Pada saat yang sama dua sosok muncul di pintu. Seorang pria parubaya dan seorang wanita cantik berambut panjang. Ketika keduanya melihat Joanne Chu duduk di sana makan dan melihat mata jernih Joanne Chu, mereka sedikit terpana. Joanne Chu sedikit mengenyit dan dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu tidak buta kan? Pada saat ini wanita itu bertanya. Mendengar suara ini, ekspresi Joanne Chu sedikit berubah dan dia mengenali bahawa wanita ini adalah adik perempuan Jessie Lin, orang yang menjebaknya. Apakah aku buta atau tidak ada hubungan denganmu? Joanne Chu bertanya dengan ringan. Adapun pria ini, Joanne Chu tidak tahu. Aku ayah Jessie Lin. Pada saat ini pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit berkata dengan tenang, namaku Kenny Lin. Joanne Chu sedikit terkejut. Ketika dia datang ke kota Jiancheng, dia langsung pergi mengunjungi keluarga Lin satu kali, tapi saat itu dia diusir bahkan tanpa menyentuh siapa pun dari keluarga Lin. Setelah itu dia pergi ke sana beberapa kali, tetapi keluarga Lin sama sekali tidak ingin melihatnya. Baru setelah Jessie Lin meminta Janet Lin untuk menjemputnya secara peribadi terakhir kali, itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang dari keluarga Lin. Tetapi tanpa diduga Jessie Lin sedang merencanakan untuk melawannya. Ada apa? Joanne Chu bertanya dengan cemberut. Dia memenuhi akad nikah dan keluarga Lin yang menyesalinya atas nikah telah dirobek dan dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Ikut aku. Pada saat ini Kenny Lin berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang tua ini ingin bertemu denganmu. Saat dia berbicara, dia menutup hidungnya, melihat ke rumah dengan ekspresi jijik di wajahnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Janet Lin juga meninggalkannya, tetapi mereka berdiri di pintu mobil dan menunggu sebentar hanya untuk menemukan bahawa Joanne Chu tidak mengikutinya. Kenny Lin mengerutkan kening dan dia kembali ke pintu lagi, lalu mengerutkan kening dan bertanya, aku memintamu untuk mengikuti. Tidak bisakah kamu mendengarkanku? Di dalam ruangan, Sylvina Mu dan yang lain memandang Joanne Chu dengan heran. Dan Joanne Chu dengan tenang mengambil 2 sup makanan dan lalu berbalik menatap Kenny Lin dan bertanya, aku harus keluar jika kamu menyuruhku keluar. Permisi, apakah kita mengenal? Dengan sangat baik.